Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Dirut, Bapak Haji Mariono, Ibu hadir juga ya tadi, Ibu istri maksudnya hadir. Oh di Jogja ya. Yang saya hormati Direktur Keuangan Ibu Yuni ya, dan seluruh keluarga besar PT Pupuk Kujang yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ini adalah 25 Sya'ban 1445 Hijrah. Kita ini puasa kapan? Ya. Iya belah dia aya nu bilang 11 Maret. Puasa Mas 1 Ramadan. Ingat. Jadi kita akan puasa kapan? 1 Ramadan. Hanya jatuhnya 1 Ramadan ada 2 metode. Satu namanya metode ru'yat. Ya. Ru'yat itu artinya sumuli ru'yatikum waftiru li ru'yatikum. Hendaklah kamu puasa saat kamu melihat hilal dengan matamu. Nah, pemerintah Indonesia menggunakan metode ini. Makanya ada sidang itsbat. Di ujung-ujung tertentu dihadirkan orang yang ahli melihat hilal. Kalau tanggal nanti hari Ahad bertepatan dengan 10 Maret itu hilal nggak kelihatan, maka sempurnakanlah Sya'ban jadi 30 ya. Maka puasanya akan jatuh berbarengan dengan hari Selasa 12 Maret 1 Ramadannya. Karena di hari Ahad nggak kelihatan, maka sempurnakan Sya'ban. Berarti Senin itu masih 30 Sya'ban. Itu namanya metode ru'yat. Kalau ternyata hari Ahad itu di ru'yat pakai teropong, ternyata kelihatan hilal, maka dipastikan itu adalah besoknya 1 Ramadan. Nah, makanya kalau pemerintah mengatakan kami menunggu sidang Dewan Itsbat. Kenapa? Ru'yat. Sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah mengumumkan, lebarannya sudah, puasanya sudah. Saya dulu pernah di pesantren belajar namanya ilmu falak. Salah satunya adalah kita bisa memprediksi 100 tahun ke depan Ramadan itu berbarengan dengan tanggal Masehinya apa? Bisa ngitung. Bahkan Pak Mariono lahir kapan, bulan Masehi, saya bisa hitung bulan Hijriahnya Bapak kapan. Bisa saya, karena saya belajar ilmu falak. Nah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah menggunakan metode hisab matematis. Makanya dari sekarang sudah diputuskan, Muhammadiyah memutuskan bahwa 1 Ramadan berbarengan dengan 11 Maret alias hari Senin sudah mulai. Jadi Bapak Ibu mau kapan ini puasanya? Anda harus 1 Ramadan. Bahwa 1 Ramadannya jatuh di hari Senin, tafadhol, silahkan. 1 Ramadannya jatuh hari Selasa, tafadhol, silahkan. Yang penting Anda memastikan diri, saya puasa mulainya 1 Ramadan. Nah, sengaja di awal udah saya ceritakan supaya tidak saling menyalahkan. Hah? Senin geus puasa, ngarang maneh. Udah nggak usah dihinakan, karena bagi yang puasanya Senin, bagi dia mah 1 Ramadan. Nah gitu. Ya, jelas ya Pak Bu ya. Jadi mulai hari ini jangan suka menyalahkan, tapi memahami metodologi gitu. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh punya kebiasaan. Kalau di bulan Sya'ban
beliau selalu menyisipkan tarhib. Tarhib itu memberikan semangat untuk supaya kita happy menghadapi Ramadan. Jadi diingatkan, misalnya Nabi mengatakan, marhaban bil mutahhir, selamat datang kepada yang mensucikan. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang mensucikan? Syahrul Ramadhana yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi. Bentar lagi kita akan memasuki bulan yang menjadi penggugur dosa. Berarti ngasih apa? Motivasi. Jadi kalau tarhib Ramadan teh jangan nakut-nakutin. Siapa yang tidak bisa puasa bakal dicekek ku malaikat, bakal asup neraka, hidupnya akan menderita. Nah itu jadi tarhib itu seperti ngasih suatu atmosfer bahagia gitu loh. Tarhib namanya. Ya. Nah, hari ini kita melaksanakan tarhib, ya. Jadi sebenarnya ada sunnahnya di bulan Ramadan itu, di bulan Sya'ban itu kita menghidupkan supaya kita semangat mentally untuk menghadapi bulan yang penuh berkah. Ramadan itu seringkali disebut dengan bulan transformasi. Bukan transportasi ya Bu, transformasi. Anak-anak kita itu tahu yang namanya film Transformer. Hari Bapak pernah dengar film Transformer? Naon? Robot. Transformer itu artinya tadinya mobil, dia mengubah diri menjadi yang lebih gagah dari mobil. Yaitu apa? Robot yang bisa mukul, ya, yang bisa nyekik, yang bisa menghancurkan. Tadinya mobil bertransformasi jadi robot. Jadi transformasi itu berubah kudu lebih baik. Konsepnya. Di film Transformer itu mobil berubah jadi pesawat jet. Nanti jadi lebih dahsyat, lebih hebat. Itu di film Transformer. Jadi transformasi itu berubah tapi kudu lebih bagus. Maaf, berat badan saya 70 misal. Setelah puasa jadi 62. Transformasi bukan? Jawab aja. Kita tidak body shaming, kita nggak body shaming ya. Saya, ya mas saya, misalnya berat badan teh 70. Dokter teh udah bilang, Pak Aam teh overweight. Karena tinggi Pak Aam segini itu 70 nggak sehat. Puasa atas saya teh. Pas lebaran di kilo teh bener 62. Saya ingin tanya, saya transformasi nggak? Iya, karena tina 70 jadi genep 2. Ibu-ibu berat badannya genep 10. Begitu selesai Ramadan genep 8. Bertransformasi bukan? Bukan, memang robah. Tapi masalahnya butut. Jadi gini, yang namanya transformasi itu berubahnya kudu ke arah lebih baik gitu loh. Mirip seperti, Ibu tahu kupu-kupu? Kupu-kupu berasal dari apa? Transformasi dari apa? Kepompong. Jugu-jugu ulat kumasi sesuai urutan Ari jawab. Kan saya bilang kupu-kupu itu transformasi dari kepompong. Kepompong itu berasal dari ulat. Ulat itu berasal dari telur kupu-kupu. Anda bisa lihat telur karena ulat. Lalu untuk lahir kupu-kupu yang bagus dia puasa. Jadi kepompong itu ulat yang puasa. Berapa lama? Kalau Anda lihat kupu-kupu indah, dia puasanya bisa mencapai 30 hari. Tapi kalau misalnya kupu-kupu butut, etama 7 sampai 10 hari. Nah, jadi sebenarnya, jadi artinya gini. Jadi yang namanya transformasi itu, contoh yang gampang, ya kupu-kupu. Dia itu bertransformasi dari ulat yang menjijikan menjadi kepompong. Dari kepompong itu adalah penderitaan. Bagi siapa? Bagi ulat. Bagi kupu-kupu kan san aya kupu-kupu teh.
Aduh, coba ya kalau berbicara teh rada ngurut gitu loh. Jadi logika teh kudu nyambung. Jadi si ulat itu menjijikan. Lalu dia bisa jadi kepompong tuh Pak karena puasa. Dia nggak makan. Nah, kata para ahli 7 sampai 24 hari. Nah, makin dia lama, nah itu yang kemudian lahir kupu-kupu yang indah. Gitu. Nah, saya bilang Ramadan itu bulan transformasi. Kenapa? Satu, transformasi fisik. Kata Nabi SAW, sumu tasihhu. Kalau kamu lagi sehat, puasa kamu bakal lebih sehat. Tapi bagi yang sakit, jangan memaksakan. Jangan puasa karena kamu lagi sakit. Fa'iddatu min ayyamin ukhor, tadi dibacakan ayatnya. Ganti di hari yang lain. Bagi yang sudah uzur, sepuh, kalau puasa tidak kuat, bayar fidyah. Tapi bagi yang sehat, sumu tasihhu, kalian bakal sehat. Nah, ternyata itu metode supaya kita sehat. Kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal. Tanya ke dokter gizi, ulah makan obat, turunkan berat badan. Segala obat dimakan, turunkan aja berat badan, ya, turun. Nah, jadi kesehatan itu bermula dari transformasi. Kesehatan itu bermula dari transformasi fisik. Jadi kesehatan bermula dari transformasi fisik. Nah, salah satu supaya fisik kita bertransformasi, atur yang masuk ke perut kita. Atur dalam 12 bulan perut kita seperti tong sampah, segala asup. Aya odading asup, aya seblak asup, ada kabayang atuh baru bangun tidur ya, ada martabak asin sisa tadi malam. Makan ya kan gitu. Terus ada martabak, ada roti jam genep dimakan. Jam 7 tukang bubur udah ada, makan lagi. Jam 8 tukang kupat tahu udah lewat, beli lagi ya. Jam 10 teh ternyata mie kocok geus buka, beli lagi ya kan. Kebayang tuh perutnya itu kalau berteriak gini, capek atuh gitu kan. Andai kan perut kita bisa dia itu taat. Tapi dia akan berjuang gitu kan. Makanya Allah Maha Penyayang supaya kita sehat. Sok dalam 2 bulan ada 1 bulan perutmu diistirahatkan. Nah, makanya kata dokter gizi, ciri bahwa puasa kita benar secara ilmu gizi, kita akan mengalami penurunan 3 sampai 5 kilo di akhir puasa. Berarti benar tak puasanya? Cek ibu teh, nah saya mah naik genep kilo. Nah, berarti ini ada something wrong secara ilmu gizi. Makanya Nabi itu sampai detil loh Pak. Nabi kalau berbuka itu makan rutob. Rutob tahu nggak? Di Indonesia nggak ada rutob. Bapak Ibu kalau umroh datang ke kebun kurma ada rutob. Jadi rutob tuh kurma yang basah. Nah, banyak jamaah yang ujug-ujug beli 5 kilo. Ibu, ada orang Sunda, meser meniseur gitu. Mohon cenah bade dicana ke Indonesia. Nggak bisa Bu, besok itu udah busuk. Oh gitu, bagikeun kamu ke teman-temannya. Bari rada baud. Wah aing gitu. Jadi rutob mah Bapak kalau umroh makan rutob itu ada di kebun kurma. Anda kalaupun bawa cuma sedikit aja karena next besoknya udah busuk. Itu pun di hotel kudu masukannya bukan ke kulkas, ke freezer. Jadi rutob mah nggak ada di Indonesia teh, susah. Yang ada tamer. Kalau tamer mah yang sering kita temukan kurma yang udah kering. Nah, Nabi itu kalau buka dengan kurma kering, minum beliau lebih banyak. Ya. Jadi sunnahnya kita ini berbuka dengan makanan yang tidak disentuh api, dianjurkan buah yang banyak airnya. Contoh pepaya, semangka. Tapi jangan di sop. Kita pepaya, semangka, tapi di sop buah. Eusina teh gula, susu, ya jadi itu sehat.
Gini Pak, kalau buka tuh yang banyak airnya. Setelah banyak yang airnya itu minum, istirahatkan perut, sholat. Tapi kan Anda mah kalau belum nasi keleyang-keleyang kan. Jadi ada orang yang kalau belum nasi, wah sholatnya keleyengan. Nah itu yang aneh, orang lain turun 3 kilo dia naik 7 kilo, itu tuh yang kayak gitu tuh pasti. Dah asli nama udah saya makan buah ya yang basah itu saya sholat. Karena perut kita 12 jam tuh kalau langsung dihajar kaget juga, dikasihlah pemanasan. Nanti setelah sholat wirid, sholatnya atau ngebut, jangan ngebut sedikit wirid, sholat ba'da baru makan, kunyah yang lama. Terus jangan sampai kenyang, begitu terasa sebelum kenyang hentikan. Percaya ke saya, 3-5 kilo badan kita akan mengalami transformasi fisik. Emang di Indonesia mah ada fatwa yang nggak pernah ada di luar negeri dimanapun. Jadi kan berbuka itu sunnahnya pakai kurma. Nah di Indonesia mah ada tambahan, yang wajib itu gorengan. Mata kalau nggak jajar ya kan ada kurma, ada buah, ada gorengan, dipastikan ambil yang wajib dulu. Ambil yang wajib dulu. Gorengan teh bukan satu ya, tapi beberapa item. Goreng tempe, goreng tahu, gehu. Nah, eta teh cuma 5, tapi satu. Terus gitu baru kurma. Ari kamu gorengan heula. Gorengan mah wajib, kurma sunnah. Makanya saya bilang fatwanya cuma ada di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Hampir negara-negara Timur Tengah sudah saya kunjungi, nggak ada fatwa itu kecuali di Indonesia. Kan gitu. Nah, jadi yang namanya puasa itu ada transformasi fisik. Yang kedua, transformasi intelektual. Bapak Ibu, Ramadan itu membuat kita harus jadi pembelajar yang lebih giat dari sebelumnya. Dan memang kita rasakan di kantor-kantor itu biasanya kalau Ramadan ada kuliah duha, ada siang, ada sebelum buka, atau contoh di televisi. Wah, Pak, di televisi saya aja 2 bulan yang lalu sudah syuting untuk televisi di salah satu TV swasta untuk membersamai berbuka. Itu 2 bulan yang lalu. TV apa? Nggak akan dikasih tahu, pokoknya di TV udah. Cari sendiri. TV apa Pak? Iya pokoknya. Nah, jadi nanti teh seberapa menit sebelum berbuka saya tausiah gitu baru berbuka. Itu bukan hanya satu TV, semua TV. Ya, artinya apa? Ramadan itu bulan yang sebenarnya untuk belajar itu luar biasa. Belum lagi tadarus, baca gitu. Menurut riset, otak manusia itu kudu dikasih challenge membaca. Jadi Pak Bu, kalau otak kita makin bagus, kudu sering baca. Baca. Hari Ibu mah bukan baca, scroll. Itu scroll itu bukan baca Ibu. Kita kan Ibu mah kieu. Udah gitu klik we asupkeun tah kana karanjang. Asupkeun kana karanjang, asupkeun kana karanjang. Udah gitu teh penuh kan, keluarkeun deui. Keluarkeun deui. Terus we every day, every morning asup kana karanjang, keluarkeun, asup kana karanjang. Heuh gawe atuh. Enggak ada kerjaan. Nah, itu mah tidak mencerdaskan otak saudara-saudara, tetapi membuat hati menjadi panas lihat barang. Coba baca, boleh sekarang makan udah digitally ya, baca tentang Islam, baca Al-Quran, baca tafsir Quran. Terus nih otak tuh kalau dikasih challenge membaca, katanya membuat kita lebih lambat kepikun, lebih lambat. Makanya Bu, kalau Ibu sekarang ini maaf ya mengalami kepikunan prematur. Ayah Bu, pikun prematur teh kieu. Gini pikun prematur teh. Dia manggil anaknya, Tita, sini nak, Tita. Anak teh datang, apa mah? Mama teh tadi mau ngomong apa ya? Dah kamu dipanggil teh susah. Bu, maaf, ada nggak yang sudah mengalami gitu? Ada. Kalau ada Ibu hati-hati itu kepikunan
Prematur. Karena ibu belum waktunya pikun. Satu saran saya, ibu kurang ngasih challenge ke otak kita. Makanya Bu, Pak, di dunia akademik itu kan pensiunnya beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman itu pensiun di berapa, Pak? 56. Saya pensiunnya di 65. Karena saya pendidikan sudah doktor, 65. Kalau nanti saya bisa profesor, itu 70. Kabayang tuh, saya mah 60 masih seminar, masih apa. Anda mah duduk ke maraban hayam. Nah, kabayang tuh, ya. Matak saya mah nggak mau jadi karyawan teh gitu. Kabayang nggak umur 60 teh gitu kan. Saya mah usia 60 teh seminar, ketemu dengan mahasiswi, kan gitu kan. Oh, gitu. Tapi Anda mah udah kagok jadi karyawan Pupu Kujang, udahlah nggak usah jadi pengen kayak saya jadi dosen, nggak usah. Biar saya aja. Itu masalah keputusan Anda. Jadi kenapa dosen itu bisa sampai 65 bahas 70? Karena kalau ngajar kudu persiapkan, dia kudu riset, dia kudu pengabdian masyarakat. Nah, saya teh sedang melaksanakan fungsi dosen, yaitu melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Ya. Nah, nanti saya ngajar. Dari sini. Gagahnya itu ceritanya, saya besok ke Singapura. Saya akan bicara di Nanyang Technological University. Sebagai pakar, bukan sebagai ustadz. Sebagai pakar komunikasi. Karena S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Saya mewakili universitas, terus ke sana di Nanyang Technological University. Kan saya mikir, mata pantas 65 pensiunnya. Anda 5. Kalau ngasih makan ayam, Pak, mupuk ya. Mupuk. Ya gitu. Teman-teman nggak usah tersinggung ya, biasa nggak usah. Karena ada di antara Anda yang wajahnya di gini, kurang ajar ini. Ceramah ngahina ini teh. Ini mah kita bicara santai aja, bahwa transformasi intelektual itu reading. Baca. Bahwa sekarang trennya baca digital, it's okay, nggak apa-apa. Tapi baca, gitu. Analisa, otak kita dikasih challenge. Baca Quran, itu otak kita dikasih challenge, tantangan. Apalagi kalau teman-teman berusaha menghafalkan. Anda tahu nggak kalau menghafalkan itu memperlambat kepikunan. Macam saya aneh, ada bapak-bapak, Pak, istri bapak siapa namanya? Mamah teh saha tuh. Mamah. Kalau sekretaris Sinta. Nah, ini karena tara maca Quran nih. Kebayang teh. Ditanya nama istri, Pak, istri bapak siapa namanya? Mamah. Iya, Pak. Dia sampai istighfar. Astagfirullah, Mamah itu siapa? Begitu. Kalau sekretaris Sinta. Ibu, saya ingin tanya, ini si bapak ini ada masalah nggak? Cicing, bapak-bapak. Ibu-ibu, ada masalah nggak kalau seorang suami ditanya nama istrinya Mama, nama sekretarisnya langsung Sinta, nggak usah mikir lagi, Sinta. Ibu, bapak jangan jawab. Itu si bapak ya masalah? Ada. Jangan suudon. Ya, kakak ek Ramadan ke suudon. Kenapa si bapak ditanya, Pak, siapa nama istrinya? Mama. Karena udah 23 tahun dia nggak pernah nyebut nama. Mama. Ya, 20 years, 20 tahun lebih tuh nama aslinya teh lupa. Mama. Ari sekretaris, everyday Sinta, coba ini Sinta. Ya wajar atau ngelotok. Ibu jangan suudon. Yang salah dengar baik-baik, Bapak Ibu. Yang salah kalau Sinta jadi mama. Tak eta salah, saudara-saudara. Saya juga setuju kalau Sinta jadi mama salah. Tapi kalau suami lupa nama istri, it's okay. Apa sih, jangan suudon kalau jadi orang. Nah, balik ke yang tadi. Jadi yang kedua, transformasi intelektual. Yang ketiga, saum itu harus melahirkan transformasi spiritual. Ya, kita tadinya tidak
sholat malam minimal dipaksa tarawih. Ya, kita biasanya subuh itu suka dijamak dengan duha. Jadi subuh teh dijamak jeung duha. Minimal karena sudah sahur subuh lah dilaksanakan. Ya, jadi diasah spiritualitas kita. Nah, orang yang spiritualitasnya bagus tuh katanya dia rajin berdoa. Tadi Pak Dirut sudah mengatakan, kadang dalam kehidupan ini ada yang unpredictable karena kekuatan doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka kalau spiritualitas kita bagus, kita jadi orang yang rajin berdoa. Apalagi di bulan Ramadan, kata Nabi, salah satu la turaddu da'watuhu. Ada orang-orang yang doanya pasti dikabulkan, da'watus shaimi hatta yuftira. Doanya orang yang saum hingga berbuka. Itu sebenarnya menggambarkan nilai spiritual. Jadi gini Pak, makin dekat seseorang dengan Allah, makin diijabah doanya. Tadi Pak Dirut dengan rendah hati mengatakan, doakan perusahaan kita. Karena betul Pak, kita nggak tahu siapa di antara karyawan Pupuk Kujang yang paling soleh, yang doanya bisa menembus arasy. Mungkin orang yang kita anggap biasa-biasa saja, tapi kalau dia berdoa menggetarkan arasy. Jadi kita ini tidak tahu loh siapa yang paling mustajab, hanya Allah yang tahu. Gitu. Ya kalau suami sukses, itu boleh jadi karena doa istrinya. Ya. Kalau ibu bisa ngedidik anak dengan soleh, anak-anak teh saroleh, palinter, sehat, boleh jadi itu karena doa mertua. Bukan doa ibu kan terhalang ku hijab. Tiap ngadoa balik deui. Da loba maksiat. Tapi mertua kita ngadoakeun cucunya. Alhamdulillah anak-anak kita tuh pinter-pinter padahal ibu bapana bodoh. Sampai kaget. Nah, bapana bodoh indungna lebih bodoh deui, tapi anak pinter. Mungkin doa. Gitu, ya. Iya, Bu, Pak, bener. Orang yang spiritualitasnya hebat, spiritualitas itu kan kedekatan dia dengan Allah. Makanya kan kita boleh minta doa kepada orang yang kita anggap soleh atau orang yang sedang dalam beramal soleh. Ya, Pak Dirut mau kemana? Mau umroh, titip doa ya agar dosa saya diampuni. Kenapa saya titip doa? Karena orang yang umroh itu dia sedang melakukan perjalanan spiritual, gitu. Ya, kenapa kita kudu minta doa ke orang lain? Karena boleh jadi doa dia itu lebih mustajab daripada kita. Kita nggak tahu, gitu loh. Ya, nah makanya saum itu mengasah kita agar melakukan transformasi spiritual, ya, transformasi spiritual. Nah, spiritualitas itu luas, saudara-saudara sekalian. Maka kita bikin branching, bikin yang lebih sempit. Spiritualitas itu kita batasi dalam bentuk keberkahan. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan, iftarodo alaikum siyamahu qad ja'akum syahrun mubarakun iftarodo alaikum siyamah. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Nah, kalau bicara berkah itu tentang spiritualitas. Makanya saum kita ini harus melahirkan 3. Transformasi fisik, sehat, kita makin sehat. Transformasi intelektual, makin banyak belajar. Transformasi spiritual, hati kita makin bersih. Nah, kebersihan jiwa seseorang dibahasakan dengan istilah berkah. Diistilahkan dengan berkah. Berkah itu apa? Jawab atuh cari cingwe. Berkah itu apa? Kalau ditanya jawab gitu. Kan kita sering dengar kata berkah. Berkah itu apa? Kalau itu berkat, kalau habis pengajian di Dus di Bandung mah itu teh berkat. Kalau di Jawa apa Pak? Berkat. Bukan itu yang saya maksud. Bu, berkah itu kata para ahli tafsir ziyadatul khair fil khair. Bertambahnya kebaikan dalam sebuah kebaikan. Dengar, bertambahnya kebaikan dalam sebuah kebaikan. Contoh, saya dulu belum punya mobil.
jarang nengok orang tua ke Ciamis tuh. Ya, setelah saya punya mobil, tiap bulan saya rutin ke Ciamis. Kata ibu saya teh, sekarang mah sering alhamdulillah nengok emak. Ya mak, alhamdulillah kan AA udah punya mobil. Maka itu mobil berkah. Kenapa? Mobil itu kebaikan, digunakan untuk kebaikan. Nah, gitu. Di sini ada yang belum menikah, punya mobil digunakan untuk ngagaet cewek. Setiap cewek yang lucu dibawa jalan-jalan. Itu berkah enggak? Enggak. Jadi yang namanya berkah itu kebaikan yang melahirkan kebaikan. Saya punya rumah misalnya. Rumah saya enggak besar. Tanahnya cuma 400 meter. Itu tanah. Luas rumahnya 240 meter. Emang ada kolam renang kecil sih. Renang kecil. Garasi untuk 4 lah cukup. Bu, itu kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Kebaikan dong. Itu adik-adik saya yang dari Ciamis, yang dari Bogor, kalau ke Bandung pasti ke si AA. Kenapa? Rumah saya teh jadi tempat ngumpul keluarga. Bibi saya ti Majenang, geus di AA mah lega jeung aya ieu balong, kolam renang. Itu saudara-saudara saya kalau ke Bandung datang ke rumahnya Aam, maka itu rumah yang berkah. Karena jadi kebaikan. Tapi maaf, ada nggak rumahnya kayak istana, tapi saudara-saudara teh segen. Entong cenah, aku pernahnya muka keran ki, awas itu dari Itali. Gitu. Oh, dari Itali itu teh. Pas ngambil gelas, kade itu teh Amerika. Kalau pecah teh sabaraha perjalanan lagi 23 jam. Jadi saudara-saudara teh mau ke rumah saya teh segen. Nah, berarti rumah saya tidak berkah. Jadi gini aja, kalau rumah kita berkah tuh jadi kebaikan. Kendaraan kita berkah jadi kebaikan. Nah, jadi Ramadan itu nilai spiritualitasnya segala sesuatu kudu melahirkan kebaikan, kudu lahir keberkahan. Saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu ke yang menikah, doa kepada pengantin baru apa? Hanya beberapa orang yang bisa jawab ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Saya yakin Anda mah cuma gini, selamat menempuh hidup baru ya. Ya Allah menigelis. Gitu kan? Cuma gitu kan? Selamat. Asli nanti bukan gitu. Minimal kalau Anda nggak hafal doa yang lengkap, mudah-mudahan berkah rumah tangganya. Berkah. Bahasa agamanya barakallahu laka. Kenapa? Berkah. Karena rumah tangga itu harus melahirkan kebaikan. Ibu, kalau ibu berdandan, ya, waktu belum nikah, maka itu bukan ibadah. Itu lebay. Dandan. Karena si Yayang mau apel. Bukan ibadah. Tapi sekarang ibu sudah jadi istri. Jam 5 si ayah pulang, ibu mandi, ya. Minimal kalau suami pulang teh bau-bau dapur tuh hilang. Nah, tergantunglah hari pakaian mah gimana kesukaan suami. Suami senangnya daster ya daster gitu kan. Kumaha seneng suami kan ayah suami nu seneng daster tahun 2010 nu sararoeh gitu kan. Ulah mamah lebar itu lucu, cenah lucu. Ya udah, seksi cenah seksi ya pakai. Tapi ada juga yang apa sih daster-dasteran? Enggak usah dasteran, pakai tong apa Bu? Tank top sama hot pen. Sakieu. Pun suamimu gitu ikutin. Kan untuk suami. Tak itu berkah. Ya. Bapak kalau ngasih rezeki ke istri itu sedekah terbaik. Berkah. Tapi waktu dia belum jadi istri Anda ngasih ke dia itu bukan apa-apa. Itu mah lebay. Supaya Anda dianggap orang yang dermawan. Aa menibangker. Aa menibangker. Kan gitu. Tapi kalau udah nikah, itu jadi nafkah, jadi berkah. Makanya orang yang nikah itu doanya semoga Allah memberikan keberkahan. Awas jangan salah doa. Pernah saya di undangan, di depan saya teh kalah kayak gini ke pengantin teh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aku teh kieu, hah?
Eta mah Idul Fitri. Padahal itu teh apa? Jauh ti Idul Fitri teh. Jika nama salah doa, taqabbalallahu. Untungna si pangantena ngeh. Amin ya rabbal alamin. Padahal harusnya siyamana wa siyamakum gitu harusnya kan. Gitu. Awas teman-teman mah jangan salah doa tuh, jangan memalukan Pak Dirut. Ya, nah, jadi berkah itu kebaikan yang punya nilai plus. Jadi Ramadan itu kudu membuat kita tuh apapun punya nilai plus. Nah, berkah itu pertama berkah umur. Berkah umur tuh gini Pak, kualitas umur manusia itu ada 4. 1, syarrun nas, orang yang paling buruk, yaitu su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Dari remaja, dewasa, tua, kakek-kakek, nenek-nenek, mati nggak ada baik-baiknya. Syarrun nas. Semoga kita semua dilindungi anak cucu kita. Ada orang yang dari balik sampai mati itu emang buruk. Yang kedua, abghadun nas, manusia yang rugi. Orang yang husnul bidayah wa su'ul khotimah. Awal hidupnya bagus, tapi entah kenapa tengah sampai ujungnya teh buruk. Waktu kuliah mah aktivis di kampus teh. Ya. Awal-awal kerja aktif di pengajian. Nah begitu karirnya bagus ya, naik menengah terus mulai sholat sering di jama, duhur di jama jeung asar, maghrib di jama jeung isya, subuh di jama jeung lohor. Mulai ya, mulai sampai akhirnya ditinggalkan itu sholat. Bu, Pak, kan keburukan mah bertahap, itu tidak langsung, tidak ujuk-ujuk orang tuh meninggalkan agama, enggak, pelan-pelan. Nah, ada orang yang kata Nabi awal hidupnya bagus, tapi ujungnya buruk. Itu namanya abghadun nas, manusia yang paling rugi. Nah, yang berkah ada 2, yaitu tipe yang ketiga, su'ul bidayah wa husnul khotimah. Awal hidupnya buruk, tapi ujungnya soleh, luar biasa. Jadi Pak Bu, kalau kita punya masa lalu buruk nggak masalah, itu kan masa lalu kita. Yang penting sekarang ke depan, ya. Karena yang Allah lihat tuh sekarang ke depan. Jadi bisi di sini ada yang kasusnya kayak gitu, dulu mah parah pisan. Tapi nggak ada sih, ini mah kalau nggak pernah sholat, sok khianat, segala keburukan, udah nggak apa-apa. Anda tahu ada ahli surga tipe ini. Coba Khalid bin Walid, itu kan orang yang tadinya memusuhi Islam, masuk Islam, jadi panglima Islam yang selalu memenangkan pertempuran, mati sebagai syuhada. Umar bin Khattab, Anda tahu, dia mau membunuh Nabi. Kata Umar, saya akan bunuh itu Muhammad. Kata, kenapa? Kata orang-orang, Muhammad itu menyebarkan ilmu sihir. Apa kata teman-temannya? Jangan memenggal dulu Muhammad, penggal dulu tuh leher adikmu. Adikmu itu pengikut Muhammad. Umar nggak jadi ke rumah Rasul, mampir ke rumah adiknya. Adiknya sedang baca, jadi membelakangi. Umar masuk, adiknya sedang baca Quran. Umar terdiam, ngikutin bacaan itu. Begitu adiknya selesai, kamu baca sihir apa? Kata kata adiknya, inilah yang diajarkan Muhammad kepadaku. Kata Umar, antar saya ke Muhammad, masuk Islam. Ya, di dia mah kan nggak ada lah yang kayak Umarnya, nggak ada sampai bunuh itu. Tapi Umar mah ahli surga. Bahkan kuburannya saja di sebelah Nabi. Bapak kalau ke Raudhah itu ada 3 kuburan. Kuburan Nabi, sebelahnya ada Abu Bakar, sebelahnya ada Umar. Kalau Utsman di mana? Khalifah Utsman dikuburkan di mana? Itu udah pada umroh belum? Coba dengan percikan Iman Tour and Travel ya. Itu Anda kudu bener milih travel teh, supaya ada penjelasan. Kalau di percikan Iman Tour and Travel atau Percik Tours, itu travel punya saya. Nah, itu dijelaskan. Anda udah umroh, udah haji, kok nggak tahu jawabannya sih? Pasti nggak dijelaskan. Dengar nih penjelasan dari pemilik travel. Jadi kenapa
Utsman bin Affan tidak dikuburkan ngajajar di situ? Kenapa? Karena nggak cukup tempatnya. Ya kan itu cuma untuk 3 orang. Kuburannya itu tadinya rumah Rasul. Jadi yang jadi raudhah itu rumah Rasul. Karena ada ketentuan Nabi itu dikuburkan di tempat mana beliau wafat. Meninggal di rumah itu, digali, udah di situ. Abu Bakar meninggal, digali di situ. Umar meninggal, digali di situ. Udah habis space-nya. Utsman meninggal di Baqi, di luar wilayah raudhah. Karena raudhah juga dulu di luar masjid sebenarnya. Kalau Ali bin Abi Thalib di mana? Abu Bakar yang nggak tahu, kemudian Ali. Ali bin Abi Thalib di mana? Di Irak. Pertanyaannya, loh kok Ustadz di Irak? Saat itu Ali sebagai khalifah melakukan lawatan kenegaraan ke Irak. Saat beliau sholat subuh, mengimami sholat, ditusuklah oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Yahudi, meninggal saat sholat. Karena meninggalnya di Irak, dikuburkan di Irak. Untuk dibawa ke Mekah, jauh tuh perjalanan. Itu penjelasannya, saudara-saudara. Yang udah umroh harusnya Anda tahu ya. Jadi saya tuh nggak ngerti kalau Anda nggak tahu. Itu tuh SOP kami di Percikturs. Kudu dijelaskan. Ya, kudu ada wawasan, Nah, jadi Bapak Ibu balik ke yang tadi, ya. Ini keberkahan umur seperti Umar bin Khattab. Masa lalu buruk, endingnya itu hebat. Nah, kalau teman-teman di sini kelihatannya tipe yang keempat. Husnul bidayah wa husnul khotimah. Dari awal hidup Anda muda sudah lurus, sekarang lebih lurus lagi. Nanti ketika meninggal lebih lurus lagi. Itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, jadi saum yang kita lakukan itu harus membuat kita 2. Oke, masa lalu saya buruk, tapi sekarang aku harus lebih soleh. Atau alhamdulillah masa lalu saya baik, sekarang kudu lebih baik. Choice-nya hanya 2. Masa lalu tidak bisa kita putar, ya nggak? Nggak bisa. Saya tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi paling tidak saya bisa memperbaiki masa depan saya. Nah, jadi saum itu harus melahirkan transformasi spiritual. Pertama, berkah umur. 2, berkah harta. Karena manusia mah tidak bisa dilepaskan dari harta. Harta yang berkah itu cirinya 4. 1, halal. Kulu halalan thayyiba, halal. Yang kedua, bersih. Misalnya gini, saya dapat penghasilan dari kerja, halal. Halal. Persoalannya kalau sudah saya terima, udah dibersihkan belum? Nah, dibersihkan itu dengan zakat, ada aturannya. Kalau batasnya sudah nisab, batas minimal. Batas minimalnya bagaimana? 85 gram kali harga emas dibagi 12. 12 itu bulan ya pembagi. Jadi teman-teman yang gajinya di bawah 7 juta kan 85 juta dibagi 12 kan 7 juta sekian. Sebenarnya kalau 5 juta itu belum kena kewajiban. Tapi kalau Anda mengeluarkan itu afdol. Paham? Jadi jangan gini, oh sebenarnya aku teh nggak kena kewajiban. Jangan, teruskan yang sudah. Kan gitu. Gaji aku 6 juta sebenarnya aku nggak kena. Iya memang nggak kena kewajiban. Tapi afdol kalau ingin bersih itu dibersihkannya namanya dengan jalur sedekah. Kalau zakat mah kan aturannya jelas 2,5%. Nah, yang ketiga manfaat. Teman-teman, harta itu boleh kita nikmati ya. Jadi 1 kudu bersih. 1 kudu halal. 2 bersih. 3 manfaat. Jadi kita menikmati. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Tapi kamu tidak perlu melupakan bagianmu untuk dunia. Jadi boleh nggak kita menikmati dunia? Boleh. Anda punya rumah yang bagus, boleh. Asal halal dan uang untuk membeli rumahnya teh bersih. Boleh punya jam tangan bagus, ya boleh. Ya. Boleh punya mobil yang bagus, ya boleh. Itu namanya manfaat, kemanfaatan. Ibu boleh nggak punya tas yang mahal? Nah, itu wani ngajawab itu naon maksudnya?
Ibu boleh nggak punya tas mahal? Boleh, asal hartanya halal, bersih. Nah, kewajiban-kewajiban lain sudah terpenuhi. Anak sekolah udah segala macam. Ada sisa uang, beli tas. Gitu. Langsung pulang teh, ayah denger nggak ceramah Pak Am? Nah, itu saya agak takut juga gitu kan. Nah, yang keempat, proporsional. Proporsional tuh Anda harus paham penggunaan yang tepat untuk harta. Kayak begini, saya bisa beli mobil harga 2 miliar, tapi saya nggak lakukan itu. Saya beli aja yang 1 miliar. 1 miliarnya saya tabung untuk sekolah anak-anak. Gitu. Ya. Ibu bisa beli tas yang 50 juta. Ibu belinya yang 5 juta. Yang 45-nya ibu tabung untuk sekolah anak-anak. Nah, itu namanya proporsional. Ada orang yang diajak sedekah, misalnya, Pak Am, pokoknya Anda siap nggak per bulan 500 ribu? 500 ribu per bulan. Padahal saya untuk rokok sehari sabungkus 20 ribu. 20 ribu kali 30 hari sabaraha? 600 ribu. Hari melenyun. Fine saja, tidak merasa hilang duit teh. Begitu ditanya ku bagian zakat, Pak Am, siap nggak tiap bulan 500 ribu? Nantinya saya ngobrol dulu sama istri, sama nyonya. Ini kan kaitannya dengan Menteri Keuangan. Padahal Anda tehnya ari ke rokok 600 ribu mah anteng. Tak eta teh berarti tidak berkah, saudara. Di dia kan tidak ada yang merokok kan, ini mah contoh. Nggak ada yang merokok sekarang ya Pak Dirut ya, nggak ada. Duka setelah bubaran. Nah, jadi maksud saya gini, orang yang proporsional itu gini, dia tahu mana yang harus diprioritaskan, gitu. Itu ya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, saum itu harus melahirkan transformasi spiritual, yaitu salah satunya keberkahan. Berkah umur, berkah harta, ada hiji deui, berkah keluarga. Makanya Ramadan disebut dengan bulan konsolidasi keluarga. Relatif kalau Ramadan mah buka bareng sama anak-anak, sahur bareng sama anak-anak, kadang ke masjid bareng sama anak-anak. Itu konsolidasi keluarga. Jadi Ramadan itu harus menjadi bulan yang melahirkan keberkahan keluarga. Ciri keluarga berkah apa? Dijelaskan, ini banyak cirinya. Satu yang penting, surat Al-An'am 149, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ciri keluarga berkah itu baik suami atau istri punya jiwa maaf terhadap pasangan. Jadi mun suami salah-salah dihampura, dimaafkan. Istri rada cerewet dikit, aku maafkan. Tah, berkah. Jadi jangan sampai kita ini berantem hanya masalah abal-abal. Ayah nanti kalau pulang beli sate ya. Datang teh Anda beli soto. Kalau keluarga berkah mah, ayah mama teh WA, coba lihat WA-na naon. Sate. Ayah kalau bawa soto, nggak apa-apa. Ya, soto juga mama suka. Selesai nggak urusan? Karena jiwa maaf. Tapi kalau nggak punya jiwa maaf, dah ayah mah boro-boro diminta berlian, diminta beli sate wae salah kalah ka soto. Yuh, fokus ari ka pamajikan. Fokus. Tah, Bu, itu jadi berantem kan? Karena tidak ada jiwa maaf. Jadi sebenarnya firman Allah, rumah tangga yang berkah itu kuncinya satu, fa'fu anhum, maafkan. Kalaupun perlu dimusyawarahkan, wastaghfir lahum, doakan. Bu, kalau ada kelakuan suami ibu yang bikin ibu capek, kesal, doakan. Ya Allah, bukakan hati suami saya. Jadikan yang ada di hatinya hanya aku dan anak-anak gitu ya. Misalnya suami Anda rada-rada jiga resep Kak Dela gitu kan. Dela gitu. Doakan. Ya Allah, kan gitu. Doakan. Terus apa? Wasyawirhum, musyawarahkan. Ayah, anak-anak teh udah SMP, udah ngerti gimana ayah kalau kita kembali ke track lagi. Mama tahu ayah suka ke Dela, mama punya kekurangan. Tapi kalau memaksakan nikah dengan Dela kan ayah belum mampu.
Sok atuh balik lagi ke keluarga. Insya Allah mama akan memperbaiki diri. Nah gitu Bu, doakan ya Allah mudah-mudahan suami saya diluruskan. Nah itu keluarga berkah. Ulah ieu mah ya Allah sing setruk ya Allah. Jangan. Jadi artinya keluarga berkah itu keluarga yang penuh maaf. Saya Pak Dirut rumah tangga sudah 33 tahun. Kalau istri saya nggak punya jiwa maaf, jigana pernikahan kedua geus minta cerai. Jadi kenapa saya bisa jaga 30 tahun lebih? Dia memaafkan kesalahan saya. Dan saya juga memaafkan kesalahan dia. Anda pikir cuma dia, aku juga memaafkan kesalahan dia. Jadi ternyata rumah tangga mah kudu punya jiwa maaf, udah aja gitu. Seluruh konflik terselesaikan dengan jiwa maaf. Makanya Allah berfirman, maafkan, doakan, musyawarah. Sebab gini Pak, kita musyawarah sama istri, tapi bapak masih dendam, istri masih dendam. Anda musyawarah, nonsen, mual ada titik temu. Enggak akan. Tapi kalau saya sudah memaafkan, istri saya sudah memaafkan, kita musyawarahkan dari hati ke hati. Nah itu ya. Nah Bapak Ibu, saya baca data BPS. Kalau Anda nggak percaya, cek di BPS. Saya baca yang tahun 2022 itu 530.000 sekian di Indonesia, se-Indonesia mengalami perceraian. 500.000 juta teh banyak loh Pak. Lalu dari 500.000 itu 283.000 bercerai karena pertengkaran. Kenapa pertengkaran? Karena nggak ada jiwa maaf. Berantem, capek loh Bu. Rumah tangga berantem terus, capek. Katingali wajah Anda meni capek kieu, capek. Meni capek kieu, jaba kerjaan capek, ngadepin istri capek. Maafkan, udah terima. Ingat loh Bu, Pak, yang jadi jodoh kita itu yang Allah takdirkan, bukan yang Anda pilih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesarannya Allah ciptakan untukmu pasanganmu. Jadi yang jadi istri saya itu bukan yang saya pilih, yang Allah takdirkan untuk saya. Yang jadi suami istri Anda, yang Allah takdirkan. Matak aya nu pacaran, teman saya pacaran jeung Yuyun 8 tahun, Yuyun Yulianingsih 8 tahun. Pas saya terima undangan, kata teman saya teh, jadi ogenya si Irwan eta jeung si Yuyun. Cek saya teh, lihat dulu undangannya. Nah, eus konaah. Nah, jadi kebayang nggak? Pacaran sama Yuyun 8 tahun, nikahnya dengan eus konaah. Lalu saya pas salaman teh, ari maneh papanghi jeung si eus sabaraha tahun? Kakara 4 bulan. Memang udah ada garis takdir. Jadi Bu, kalau ibu melihat suami ibu, katakan, inilah yang Allah takdirkan untuk saya. Bari nyeri kita kan Bu, inilah yang Allah takdirkan untuk saya. Bapak gitu, kalau lihat istri teh, ya Allah terima kasih, Engkau telah takdirkan wanita ini untuk saya ya Allah. Mata Anda bisa lihat dalam kehidupan, kan ada suami istri teh aya nu nyambung, aya nu teu nyambung kan. Itu teh suaminya? Iya. Kenapa gitu? Ente takut dosa. Berarti kan teh nyambung, ya? Teh suaminya? Suaminya. Kenapa gitu? Ari kamu takut dosa. Berarti teh nyambung, Pak. Aya oge nu eta teh istrina? Iya. Terus apa? Teuing ah. Uyuhannya, uyuhan. Bapak Ibu, jadi dengar ya, yang jadi istri Anda Pak, yang jadi suami ibu Bu, bukan yang Anda pilih. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untukmu pasangan-pasangan. Jadi yang jadi istri kita yang Allah takdirkan, bukan yang kita pilih. Memang awalnya kita pilih, tapi walaupun Anda pilih, kalau belum ada takdir dan tidak ada takdir, maka akan nikah. Itu teman saya. Dia milih Yuyun, nikah, eus konaah, kan teu nyambung tuh. Bener nggak sih? Gitu. Saya yakin di sini juga ada kasusnya. Ada saat kita nikah gini, dah aku mah teu nyangka, kenapa?
aku kok bisa nikah ya dengan orang ini, aku teh nyangka dulu teh aku benci banget disebut nama-nama aku teh yang utah gitu, kalau disebut oh gitu, nah ayeuna kemana-mana teh gitu kan, papa nih. Jadi kita teh kudu yakin yang jadi pasangan hidup kita yang Allah takdirkan. Nah jadi Bapak Ibu, yuk Ramadan kita ini bagaimana melahirkan keberkahan, berkah umur, berkah harta, berkah keluarga. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudah selesai.